dari kisah Injil hari ini, teman yang dilunaskan hutangnya oleh sang raja itu, utangnya adalah 1/1000 dari utangnya dia kepada sang raja itu, karena 1 talenta sama dengan 100 dinar. Nah, kisah Injil pada sore ini ingin mengajak kita untuk menyadari pertama-tama bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang selalu berbelas kasih. Kelemahan dan dosa kita sebesar apapun akan terampuni kalau kita mau datang mohon pengampunan dan tidak melakukan kelemahan-kelemahan lagi. Hamba yang dihapuskan hutangnya 1000 talenta itu diampuni, namun dia melakukan hal yang sangat konyol, yaitu menjadi orang yang tidak berbelas kasih pada temannya. Maka Allah mencabut pengampunannya, memanggil hamba itu lagi dan memasukkan dalam penjara. Gambaran ini ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa pertama-tama Allah yang kita imani, Allah yang kasih itu menuntut kita, yaitu kita harus mau dan rela untuk mengampuni, karena Allah adalah kasih. Jadi anak terkasih, kalau kita berdoa, kita beriman kepada Allah yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa yang rahim itu, menjadi doa yang sejati, doa yang bermakna, doa yang berbuah. Kalau anak-anak dan kita semua dalam hidup sehari-hari juga memiliki hati seperti hati Allah, mengampuni. Kalau kita nggak pernah mengampuni, kita nggak pernah akan mendapatkan rahmat pengampunan kelak di dalam surga. Karena apa yang kita lakukan, itulah yang menjadi ukuran Allah untuk menempatkan di mana kita berada kelak. Ya. Kedua, kita belajar banyak. Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu abadi, Allah yang begitu agung aja, Allah yang begitu rendah hati, rela mengampuni, memberi maaf kepada dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita yang rapuh, kita yang seringkali berdosa ini sok begitu sombong kan, tidak pernah mengampuni teman kita. Bahkan seringkali kita malah ngerasani, malah menceritakan kelemahan-kelemahannya, itu bentuk dari dendamnya, bentuk dari ketidaksukaan. Jadi kita ini seringkali sombong sekali. Hanya ciptaan Allah, rapuh dan gampang berdosa, namun kita seringkali tidak pernah mau mengampuni. Allah yang begitu hebat pun mau mengampuni kita. Kita yang hanya ciptaan seringkali kita tidak rela mengampuni sesama kita. Anak terkasih, hari ini juga gereja merayakan Santo Maximilianus. Sebagai seorang imam, Maximilianus prihatin dengan seorang ayah, seorang bapak yang dihukum mati. Dia prihatin karena bapak ini harus meninggalkan anak-anaknya masih kecil dan istrinya. Maka Maximilianus memberikan dirinya sebagai gantinya. Semangat kemartiran itu adalah pribadi-pribadi yang rela untuk tidak nyaman, tidak enak, tidak sekarapnya sendiri demi hal yang baik. Ya. Kalau kita belajar itu kan tidak enak ya. Siapa yang bilang belajar enak? Angkat tangan. Belajar nggak enak toh, enak nonton TV toh. Namun kita harus belajar untuk menjadi martir, belajar untuk membangun semangat kemartiran. Demi hal yang benar, demi hal yang baik, saya harus berani untuk menanggalkan apa yang enak untuk mencapai apa yang benar ya. Jadi pola pikir kita harus diubah. Jiwa kemartiran itu adalah semangat untuk berjuang mencari apa yang benar meskipun untuk mencapainya tidak enak.
Bangun pagi untuk persiapan sekolah itu kan benar kan? Namun tidak enak. Dibangunkan masih duduk atau jongkok di depan kamar mandi, tidur lagi kan. Itulah sebenarnya kemartiran itu bukan hal yang muluk-muluk, bukan yang jauh-jauh, bukan yang heboh-heboh. Cukup dengan belajar, misalnya dalam hidup sehari-hari kita mencari apa yang benar. Romo juga belajar kemartiran terus menerus. Contoh konkret misalnya, kita akan melihat sepak bola itu kan menyenangkan ya, apalagi kalau Piala Dunia. Namun sebagai seorang imam, pertanyaannya, nonton sepak bola jam 1 baru mulai, 1 pagi ya, dengan istirahat menyiapkan misa itu baik mana? Ya kan? Tentu baik menyiapkan misa. Kalau dilihat Romo enak mana, senang nonton bola, ya kan? Kemartiran adalah juga berani untuk meninggalkan kesenangan untuk membangun budaya yang benar. Maka belajar kemartiran itu bukan harus berkobar-kobar membela Gusti Yesus, tidak. Dari hidup sehari-hari, dari belajar dibangun pagi, meskipun tidak enak, ya kan? Dingin, males, repot, susah. Ketika kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu, anak-anak telah memulai dan belajar membangun budaya kemartiran dalam hidup kita. Budaya kesaksian untuk mencari apa yang benar. Dan itulah panggilan kita. Santo Maximinus Kolbe dikuduskan dalam gereja karena juga melakukan yang sama. Tidak hanya mencari keenakannya sendiri, namun hidupnya dipersembahkan untuk membangun apa yang benar. Kita juga sama ya. Semoga kita sekalian juga semakin disadarkan bahwa memaafkan, mengampuni sebagai fondasi hidup Kristiani. Kalau kita hidupi dengan baik, akan membangun, akan menumbuhkan juga budaya atau semangat kemartiran. Tanpa pengampunan tidak mungkin kita akan berani berkorban ya. Tidak akan berani untuk berbagi, tidak akan berani untuk membangun apa yang benar. Orang yang tidak mengampuni itu orang yang sangat egois, yang hanya mencari dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Maka pengampunan dan kemartiran itu sangat dekat ya. Dan anak-anak kalau belajar mengampuni, pasti kalian akan gampang untuk berbelas kasih, gampang untuk peduli. Dan itulah Katolik, itulah Kristianitas ya. Jadi Katolik bukan sekedar nama, bukan sekedar agama, namun untuk kita adalah semangat hidup. Semoga dengan Injil dan dengan Ekaristi dan serta refleksi pada sore ini, kita semakin digembirakan untuk berjuang menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat kemartiran. Tuhan memberkati.